bukan berarti tempat saya Bang ini tidak bagus, bukan. Cuma mungkin karena saya sudah punya ini, apalagi yang saya cari. Sekarang saya mencari kenikmatan saya sendiri, di mana saya punya passion untuk berdagang, saya suka masak, saya nyari happy untuk saya udah umur 32, jadi waktu ke depan saya fokuskan untuk usaha sama keluarga aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Marlia, yaitu owner dari Warung Endoks, di mana kami spesialis dari telur dadar kribo, telur khas Jogja gobal gabul, teksturnya keriting dan lembut di dalam. Kami berada di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 47, Rembang, Jawa Tengah. Kenapa kami memilih telur sebagai ikon utama di warung kami? Yang pertama adalah kami lihat dulu untuk pasarnya. Kalau untuk ayam dan lain sebagainya itu di sini sepertinya sudah biasa. Tapi kita awalnya adalah memilih konsep untuk apa sih yang bisa dijual murah dan semua orang suka. Makanya kami mendapatkan telur, karena dari kalangan anak-anak sampai orang dewasa pun semuanya suka telur. Tapi kalau kita jual telur yang biasa, itu akan hanya menjadi sesuatu yang bukan something lagi, seperti itu. Jadi kita memiliki ide, kebetulan saya juga pas di Jogja tahu telur gobal gabul itu rasanya enak, makanya saya mencoba untuk membuat resepnya, dan alhamdulillah bisa, sehingga terbentuklah dan terciptalah Warung Endok ini, di mana telur dadar, keriting, renyah dan lembut di dalam, dengan bisa dijual dengan harga yang sangat ekonomis. Usaha ini tergolong baru, Pak. Jadi kita membuka di tanggal 7 November bulan lalu 2023. Tapi alhamdulillah untuk antusias masyarakat di sini dan juga luar kota juga banyak yang berdatangan dari Blora, dari Pati. Sudah banyak yang berkunjung ke sini. Mungkin nanti akan kita lebih promosikan lagi di sosial media seperti itu, agar semuanya, karena saya yakin masih banyak yang belum tahu ini. Lumayan enak, udah murah meriah, udah kenyang. Ini masakannya juga enak. Jadi untuk dapat tekstur telur kribo ini, itu yang pasti minyaknya tuh harus panas banget. Kalau nggak panas banget nanti untuk bisa keritingnya itu nggak bisa. Jadi kita nunggu minyaknya sampai benar-benar panas, baru nanti kita bisa masukkan adonannya.
Untuk penggorengan sendiri kita nggak ada patokan untuk berapa menitnya ya, karena kadang temperatur suhunya itu kan berbeda juga. Jadi kalau baru kita panaskan seperti ini mungkin sedikit lama, sekitar paling 3 menitan sudah bisa jadi. Yang penting untuk warnanya sudah kecoklatan itu sudah matang. Kalau ini tinggal sebentar lagi. Kalau terlalu besar apinya juga itu nanti akan gosong, sehingga kita memang kalau sudah masuk kita sedikit kecilkan apinya. Jadi nanti kita dapatnya crispy di luar, tapi nanti tengahnya kita tetap dapat lembutnya. Kalau untuk bumbu pokoknya sendiri selain telur, otomatis kita tetap ada campurannya ya. Nanti kita itu tetap pakai tepung terigu. Tujuannya apa? Kalau tidak pakai tepung terigu itu nanti dia tidak nggak bisa bertekstur keriting itu tadi, nggak mengembang. Dan juga untuk pakai terigu, kalau orang kan kok kerasa terigu ya, apa gimana kok pakai terigu nanti kerasa terigu? Enggak, insya Allah enggak, tetap kerasa telur karena kita perbandingannya juga banyakkan telurnya ketimbang terigunya, sehingga kalau kering kita dapat crispy-nya. Kalau nanti sudah agak lembek, maksudnya kalau dibawa pulang take away kan lembek ya, nggak begitu kering. Nah itu nanti rasanya jadi seperti martabak. Keunggulan kita di situ. Mungkin berbeda dengan telur dadar biasa ya. Kalau pakai telur aja jelas nggak bisa, untuk dapat tekstur seperti ini tuh nggak bisa. Kita bumbu seasoningnya kita hanya pakai garam aja sama penyedap. Jadi di sini kita selain pokok utamanya top menunya ada telur, kita juga ada beberapa tambah lauk yang juga dapat menarik untuk membeli semua, yaitu ada ayam rica dan juga sebetulnya ada bebek rica juga, kebetulan kita sudah habis. Kemudian ini ada sate, bukan sate apa? Bisa tag ulang nggak apa? Ini apa? Sambal ati? Kirain baru. Ini sambal ati, ini ada ayam suwir, terus kemudian ada sambal paru, ini cabai hijau kita, terus kemudian satu lagi ini ada cumi, sambal cumi. Ada juga sambal udang, juga beef teriyaki yang notabene itu nggak pedes, jadi kalau untuk anak-anak yang misalkan nggak suka pedes, kita bisa menawarkan untuk beef teriyaki. Kalau untuk omset sendiri, alhamdulillah bagi kami yang baru buka 1 bulan, kita sudah bisa mencapai di angka 2 jutaan per hari. Dan itu buka dari jam 10 dan sampai kadang setengah 7, jam 7 kita sudah habis seperti itu. Tapi kita buka sampai jam 9 malam atau sehabisnya aja. Kalau untuk modal sendiri kita relatif. Untuk yang sekarang saja, saya untuk dari persewaan ruko, alat-alat, renovasi untuk rukonya itu sendiri, karena saya harus renovasi sesuai dengan konsep kami, kurang lebihnya kita di angka 45 juta. Targetnya yang kita inginkan, semoga sebelum setengah tahun kita sudah balik modal. Saya kebetulan kerja di bank BUMN sudah 13 tahun. Kalau di bank itu kan maintenance orang lebih susah. Tapi saya pribadi memang dari kecil itu sangat suka sekali berdagang, apapun itu. Jadi saya berdagang sebetulnya bukan hanya ini aja. Sebelumnya saya jualan geprek, makanan sehat itu saya juga sudah jualan dari dulu.
Tapi mungkin dulu saya pernah jualan masakan Jepang juga, itu berjalan, tapi karena kondisi waktu kita tidak memungkinkan, baru saya mulai lagi untuk usaha ini, ketemu dengan teman-teman yang luar biasa yang support saya, seperti karyawan-karyawan saya ini sangat support banget, Bu, biar saya nanti yang ini. Sehingga saya ada keyakinan untuk membuka usaha lagi, memberanikan diri untuk ini. Kalau puas manusia, kalau ada puasnya saya rasa enggak. Cuma mungkin sekarang ini karena apalagi yang dicari gitu. Kalau bank itu kita benar-benar harus maintain nasabah banget gitu ya. Jadi ada di mana saya ada pressure di situ, saya nggak bisa nih di situ terus. Jadi saya memberanikan diri untuk buka usaha. Bukan berarti tempat saya bank ini tidak bagus, bukan. Cuma mungkin karena saya sudah punya ini, apalagi yang saya cari. Sekarang saya mencari kenikmatan saya sendiri, di mana saya punya passion untuk berdagang, saya suka masak, saya nyari happy untuk saya udah umur 32, jadi waktu ke depan saya fokuskan untuk usaha sama keluarga aja. Kalau dagang gini kan saya ada waktu untuk anak. Kalau di bank itu kan sampai malam juga kan pulangnya. Jadi saya harus, kalau dagang harapannya saya punya waktu lebih untuk anak dan keluarga.